Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Abdul Rashid Sultani, dan sebagai Bilal saudara Imam Bukhari. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حيثما كنتم كما قال تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 3 Ramadan tahun kedua Hijriah berketepatan tahun 632 Masehi tanggal 14 Desember hari wafatnya meninggalnya Siti Fatimah putri kesayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafat, Sayyidah Fatimah berwasiat kepada Sayyidina Ali yang juga suami tercintanya. Wasiatnya, wahai suamiku, ketika saya meninggal, tolong jangan diumumkan, dirahasiakan. Pada tanggal itu hari Selasa bulan Ramadan meninggallah Sayyidah Fatimah yang mengantarkan jenazah dari Sayyidah Fatimah ialah 4 orang. Yang pertama ialah suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kedua Hasan, dan yang ketiga Husain, yang hal ini merupakan putra tercintanya Sayyidah Fatimah. Yang keempat ialah sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. 4 orang yang mengantarkan jenazah dari Sayyidah Fatimah di waktu malam. Ketika jenazah mau dimasukkan ke dalam liang kubur, Abu Dzar berkata kepada bumi yang bertepatan itu, ingin
memasukkan jenazah dari Sayyidah Fatimah. Apa kata Abi Dzar Al-Ghifari? Wahai bumi, kamu tahu ini yang meninggal, yang mau dikubur ialah putri kesayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimasukkanlah jenazah Siti Fatimah. Kemudian bumi menjawab, apa kata bumi? Saya tidak menerima karena keturunan. Saya tidak menerima karena keturunan bangsawan. Saya tidak menerima karena keturunan orang kaya. Yang saya terima dan selamat dari siksa saya di bumi ini hanyalah amal soleh, amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari riwayat ini kita ambil kesimpulan, ada dua hal yang kita ambil, bahwasanya kemuliaan, derajat yang tinggi bukan diperoleh dari keturunan, bukan diperoleh dari bangsawan, bukan diperoleh dari kekayaan, bukan diperoleh dari konglomerat, apalagi diperoleh dari pangkat yang tinggi. Artinya potensi siapapun, suku manapun, keturunan manapun, fa insyaallah mendapatkan kemuliaan dengan taat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, man kana yuridil izzah falillahil izzatu jami'a. Barang siapa ingin mulia, ingin derajatnya tinggi, maka Allah lah yang memiliki derajat yang tinggi. Sehingga dalam tafsir, barang siapa ingin mulia, barang siapa tinggi derajatnya, maka harus bitaat, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama dari riwayat cerita tentang wafatnya Sayyidah Fatimah. Yang kedua, kita sebagai orang tua tentunya bagaimana anak kita menjadi generasi yang betul-betul yang kuat. Sehingga dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaknya orang tua mempunyai kekhawatiran akan mempunyai zuriyah, mempunyai keturunan yang lemah, lemah iman, lemah ketakwaan, lebih-lebih lemah sosial dan lemah moral. Maka dari itu, sebagai orang tua, bagaimana caranya untuk mendidik seorang anak yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mandiri dengan ketakwaan, mandiri untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mandiri untuk melaksanakan sholat, mandiri untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengandalkan orang tua, tanpa mengandalkan keturunan, tanpa mengandalkan siapapun, berdiri dengan sendirinya tanpa mengandalkan orang lain. Itulah generasi yang kuat, keturunan yang kuat. 2 bulan yang kemarin, banyak orang tua sibuk mencarikan anaknya untuk sekolah SMP, SMA, perguruan tinggi.
jurusan matematika, jurusan fisika, jurusan teknologi, dan lain sebagainya. Tidak banyak yang mengambil jurusan ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu tauhid. Sangat jarang kita jumpai. Karena orientasinya bagaimana anak tersebut ini mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang sesuai yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Namun hal ini sangat keliru kalau hal ini menjadi tolak ukur bagi orang tua. Maka ada 3 hal yang perlu diwanti-wanti kepada orang tua, kepada anaknya. Yang pertama, harus memastikan bahwasanya anak tersebut mengenal Allah dan Rasulnya. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ialah ma'rifatullah wa rasulihi. Harus kenal dengan Allah dan Rasulnya sebagai Tuhan dan utusan Allah, sehingga dia betul-betul menyembah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus kita kawal anak kita ialah solat, karena solat merupakan tiang agama. Dalam Al-Quran juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahlah keluarga kalian, istri kalian, lebih-lebih anak kalian untuk melaksanakan solat. Saya tidak meminta upah, kata Allah Ta'ala, saya yang akan memberi. Berarti solat ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqomah untuk melaksanakan solat, di situ ada jaminan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak orang tua tidak sukses mengajak anaknya untuk melaksanakan solat. Bahkan Kanjeng Nabi mempunyai trik untuk bagaimana anak tersebut ini melaksanakan solat dengan mudah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinina. Perintahlah anak kalian untuk melaksanakan solat ketika anak tersebut umur 7 tahun. Anak umur 7 tahun hal ini belum diwajibkan untuk melaksanakan solat, tetapi yang diwajibkan ialah orang tua untuk memastikan anak tersebut melaksanakan solat, untuk mendidik agar ketika beliau, agar ketika dia sampai 15 tahun atau 9 tahun dia menjadi biasa untuk melaksanakan solat. Wadribu 'alaiha, katakannya Nabi, wa hum abna'u asrati abnin. Pukul anaknya ketika dia meninggalkan solat kalau sudah umur 10 tahun. Ini trik daripada Nabi Muhammad SAW untuk mendidik anaknya agar nanti ketika beliau mudah untuk melaksanakan solat. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Jangan meninggalkan keturunan yang hal ini lemah untuk melaksanakan solat. Solat ialah merupakan utama yang selalu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan 300 ayat dalam Al-Quran itu lebih memerintahkan untuk melaksanakan solat. Maka dari itu, mari anak kita selalu kawal, monggo sekolah dimanapun, SMA dimanapun, SMP dimanapun, kuliah dimanapun, jangan sampai anak kita meninggalkan sholat. Yang ketiga, Al-Quran. Belajarlah anak kita untuk membaca Al-Quran. Allimu auladakum bitilawatil Quran. Pelajarilah anak kalian untuk membaca Al-Quran. Al-Quran ialah pegangan hidup. Bahkan tidak sampai 30% mahasiswa
dan juga siswa SMP, SMA tahu membaca Al-Quran, apalagi dengan artinya Al-Quran. Sehingga ada 3 hal. Kita sebagai orang tua pasti ingin anaknya sukses di dunia, sukses di akhirat. Ada 3 hal yang perlu kita cermati dalam Al-Quran bisa mengantarkan sukses. Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum yarjuna rahmatallah. Ada 3 hal insyaallah mengantarkan anak kita ialah sukses. Yang pertama, kitabullah, selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, aqamus shalah, dirikan salat. Yang ketiga ialah bernafaqah, baik itu dengan salah sirri, rahasia atau berterang-terangan. Akan di situ yarjuna tijaratan lan tabur, akan mendapatkan perniagaan, dagangan, karir dan lain sebagainya yang tidak akan merugi. 3 hal inilah akan mengantarkan anak kita menjadi sukses, sukses di dunia, sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ighraman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matasalan ainum binazar wa uzunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amalakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bil malaikati kudusi faqala ta'ala wa lam yazil qailan alimna inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya wahibal atiyat. Allahumma dafa' annal bala wal wabah wal riba wal zina wa su'il fitani ma zahara minha wa ma batan ambadil ambaladina hadha khassa wa min sairi buldani muslimina ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zalamna anfusana wa illam tafirna wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna awladana wa zalamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlis salah wa ahlil Qur'an wa la taj'alhum min ahli syarri wad dhair. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.